para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah. Ya, saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh. Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang berkabung. Menurut hasil kajian kami ya jelas itu bertentangan. Jadi tidak bisa ya vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bansos dan beasiswa gitu ya. Mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi merencanakan untuk meluncurkan program vasektomi, yakni program ber-KB untuk para suami. Hal ini dikaitkan dengan bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat dengan syarat bahwa kepala keluarganya sudah divasektomi atau memiliki keterangan bahwa sudah melakukan vasektomi. Untuk lebih jelasnya program seperti apa dan kenapa Kang Deddy Mulyadi kemudian meluncurkan program vasektomi, kita saksikan dalam video berikut ini. Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh. Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang berkabung sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini adalah berkaitan dengan amatan beliau, kemudian hasil penelaahan beliau bahwa salah satu problem yang ada di Jawa Barat ini adalah masalah kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan karena banyak anak-anak yang kemudian tidak dirawat atau tidak diberikan gizi yang cukup oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya adalah oleh ayahnya atau bapaknya. Nah, hal inilah yang kemudian mungkin memunculkan ide bagi Kang Deddy Mulyadi untuk membatasi kelahiran anak agar kemudian angka-angka kemiskinan di Jawa Barat itu bisa ditekan. Karena memang kita masih bisa melihat banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka, terutama oleh ayahnya. Dan ini kita wajar bahwa memang di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Subang, Indramayu, Purwakarta, itu masih banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh bapaknya, atau masih tingginya angka perceraian, sehingga anak-anak itu banyak yang diterlantarkan. Selain juga tentu banyak orang-orang yang memiliki anak tetapi penghasilan yang dimiliki oleh orang tuanya tidak mencukupinya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan ide bagi Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian mengeluarkan program
yakni program vasektomi dalam rangka kemudian sebagai persyaratan dari bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. Baik itu bantuan-bantuan berkaitan dengan persalinan, bantuan-bantuan beras, dan lain sebagainya. Agar dia mendapatkan bantuan sosial itu adalah kepala keluarganya atau suaminya divasektomi. Kang Deddy Mulyadi menginginkan bahwa beban tanggung jawab itu jangan kemudian hanya dibebankan kepada perempuan. Karena selama ini kan yang di KB itu kan para perempuan, para ibu-ibu, bukan para bapak-bapak. Jadi poinnya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi itu meluncurkan program vasektomi dalam rangka memberikan solusi kepada masyarakat agar kemudian bisa terhindar dari kemiskinan. Karena biasanya banyak anak itu dalam pandangan mungkin Kang Deddy Mulyadi itu berarti nafkah yang harus diberikan pun itu akan semakin besar. Nah ini apa yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian program vasektomi yang akan diluncurkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini itu mendapatkan respon dari berbagai macam kalangan. Nah, di antaranya di sini kita akan menampilkan tokoh yang kontra terhadap program vasektomi yang dikaitkan dengan bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, pendapat ini dari Habib Hanif Al-Athos. Nah, bagaimana pendapat dia? Mari kita simak dalam video berikut ini. Apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan. Mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cari solusi lain. Emang nggak ada solusi lain selain pemandulan? Nggak ada solusi lain selain vasektomi? Oh enggak, nanti itu apa namanya, akhirnya kalau satu keluarga anaknya banyak padahal keluarganya miskin, akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis. Ya ente pejabat digaji buat ngurusin teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansos tetap segitu, nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah, daripada dikasih ke koruptor mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Nah, yang berikutnya adalah pendapat dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan vasektomi ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris MUI yang akan menjelaskan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap program Kang Deddy Mulyadi ini. Kita saksikan pada video berikut ini. Harus divasektomi dengan pertimbangan kebanyakan katanya anaknya banyak gitu ya, anaknya banyak, jadi supaya bantuan itu tepat sasaran gitu kan, efektif. Nah, maka salah satu caranya itu harus divasektomi. Nah, ini persoalannya kebijakan seperti itu bertentangan nggak dengan 4 poin yang menjadi pengecualian itu dengan 5 poin ini ya. Nah, menurut hasil kajian kami ya jelas itu bertentangan. Jadi tidak bisa ya vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bansos dan beasiswa gitu ya. Karena itu di dalam fatwa ini ya, itu kan MUI tidak hanya sekedar mengeluarkan fatwa, tapi juga ada rekomendasi. Rekomendasi ini juga mencerminkan bahwa MUI itu memberikan jalan keluar, tidak hanya sekedar menghukumi gitu ya. Nah, jalan keluarnya rekomendasinya pertama, pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan tadi itu gitu. Ini kan vasektomi berbeda dengan KB yang lain ya, KB pada umumnya. Inilah yang disampaikan oleh Sekretaris MUI yang intinya adalah bahwa MUI mengharamkan vasektomi apapun bentuknya karena di sisi dilihat dari berbagai macam kemadorotan yang ada. Nah, kemudian bagaimana tanggapan dari Bapak Menteri Sosial, karena ini kan berkaitan dengan bantuan sosial, maka kita akan melihat bagaimana pendapat dari Menteri Sosial
Bapak Saifullah Yusuf. Rancangan program ini harus kita diskusikan, apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM gitu kan, dan juga ya pertimbangan-pertimbangan yang lain lah. Pendapat daripada Menteri Sosial ini bahwa perlu ada pertemuan dan kajian khusus berkaitan dengan vasektomi ini. Jadi jangan diambil tindakan yang terburu-buru, tetapi perlu ada kajian, kemudian pembicaraan di antara lembaga-lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam bidang hal ini. Lalu yang berikutnya, bagaimana pendapat daripada Majelis Ulama Indonesia Pusat? Maka dalam hal ini hampir seiring sejalan senada dengan Majelis Ulama Jawa Barat bahwa intinya adalah vasektomi itu diharamkan. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalil Nafis yang menjelaskan bahwa vasektomi ini adalah program yang memang dalam syariat, dalam fatwa MUI adalah haram. Dari video-video tadi kita bisa menganalisa. Yang pertama bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memiliki niat yang baik untuk masyarakat Jawa Barat. Agar masyarakat Jawa Barat terhindar dari kemiskinan. Agar masyarakat Jawa Barat kemudian bisa meningkat menjadi masyarakat yang lebih makmur. Karena dalam faktanya Jawa Barat ini masih tinggi angka kemiskinannya. Dan ada beberapa hal yang memang menjadi masalah sosial. Di antaranya masih banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang diakibatkan karena kasus-kasus perceraian yang cukup tinggi di Jawa Barat ini. Jadi poinnya adalah Kang Deddy Mulyadi memiliki niat yang baik, tapi tentu niat yang baik ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi rumusnya begitu, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Nggak bisa niat yang baik dilakukan dengan cara yang salah. Maka kalau ini dipaksakan, maka hasilnya akan menjadi tidak baik. Jadi sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi ini memiliki niat yang baik untuk masyarakat Jawa Barat. Tetapi mungkin sementara ini, beliau melihat bahwa salah satu solusi untuk kemudian agar masyarakat Jawa Barat ini bisa terhindar dari kemiskinan, kemelaratan, dan juga menelantarkan daripada anak-anaknya, maka beliau melihat bahwa penyebabnya adalah salah satunya diantaranya adalah karena banyak anak yang dilahirkan. Banyak keluarga yang masih memiliki anak, ya lebih daripada 2. Dan dianggap bahwa banyak anak ini adalah penyebab daripada kemiskinan. Nah, kemudian meluncurkan program vasektomi dalam arti meng-KB bagi para suami-suami. Nah, inilah yang jadi masalah. Seharusnya Kang Deddy Mulyadi itu melakukan diskusi dulu tentunya dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Terutama harusnya bagaimana berkonsultasi dahulu dengan pihak Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan hukum vasektomi ini. Ya, jadi jangan terburu-buru juga tentunya Kang Deddy Mulyadi karena ini sangat sensitif. Karena ini melibatkan tentang syariat. Jadi dalam hal ini saya kritisi bahwa Kang Deddy Mulyadi terlalu terburu-buru kalau sampai kemudian memaksakan program vasektomi bagi masyarakat Jawa Barat atau bagi para suami-suami yang ada di Jawa Barat ini. Maka seharusnya Kang Deddy Mulyadi kemudian melakukan konsultasi, melakukan sonding dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, kan kita sudah paham bahwa vasektomi ini diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Jadi memang ada kondisi-kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan vasektomi. Yang kedua, jadi ada 5 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan vasektomi. Ya, dan itu yang pertama adalah tujuannya dilakukan tidak menyalahi syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemandulan permanen. Ketiga, kemudian adalah jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Yang keempat, tidak menimbulkan madarat bagi pelakunya. Dan yang kelima adalah vasektomi tidak dimasukkan ke dalam kontrasepsi mantap.
Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam hal ini, Kang Deddy Mulyadi harus merevisi kembali kebijakan-kebijakan berkaitan dengan vasektomi ini. Karena sesungguhnya masyarakat Jawa Barat secara khusus, umumnya masyarakat Indonesia, dan juga lembaga-lembaga yang berwenang itu tidak mendukung dengan diadakannya program vasektomi. Pempublikasian vasektomi pun itu termasuk adalah perbuatan yang dilarang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karenanya, tentu Kang Deddy Mulyadi harus bersikap bijak. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ada niat yang tulus dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi tentunya niat yang tulus ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan tulus. Ya, niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas demi Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat tentu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi segera menyadari kekeliruannya agar tidak kontraproduktif, agar tidak menciptakan blunder untuk Kang Deddy Mulyadi. Karena selama ini masyarakat Jawa Barat sangat mendukung yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dari mulai pembenahan kali, kemudian pembersihan bangunan-bangunan liar yang berada di wilayah-wilayah yang sesungguhnya adalah merupakan hutan lindung. Program-program yang lainnya misalnya dengan bagaimana meluncurkan pendidikan militer. Itu masyarakat Jawa Barat sebanyak mayoritas mendukung program Kang Deddy Mulyadi. Nah, program-program yang sudah mendapatkan simpati dan cinta masyarakat Jawa Barat ini kemudian jangan sampai menjadi blunder gara-gara Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan program yang justru program ini kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan bagaimana aturan-aturan norma-norma agama menetapkan hal itu. Mungkin bisa dicari cara dan jalan yang lain yang lebih arif, lebih bijaksana untuk menangani permasalahan kemiskinan di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma fiqil akumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.